Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam asma'in. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Muksid Idris dan para habaib, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus senior kami di pondok Bapak Hafidin, teman sekaligus putra guru saya Kiai Haji Abdul Ghafur. Saya akan baca tentang bab mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang dipercayai atau yang dianggap paling sah, paling layak untuk bikin pola-pola solusi atau pola-pola metodologi dalam mengawal perjalanan Islam. Mbah Maimun, guru kita semua, ngarang kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, di antaranya menyebut sekian mujaddid. Saya teruskan ya. Ini kayaknya memang itu kurang jodoh ya. Karena tadi pengurusnya NU sudah keren itu, sudah lebih keren dibanding saya ini. Begini ya, jadi mujaddid itu orang yang dipercaya atau disahkan untuk bikin pola-pola atau metodologi dalam Islam. Kita alhamdulillah di Indonesia misalnya mengembangkan Islam dengan kalimat atau kata-kata yang insya Allah itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Misalnya contoh yang sering saya sebut, setiap dari kita itu selalu kalau baca sholawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan untuk semua sahabat semuanya. Kata semuanya adalah kalimatun fariqah, kalimatun fasilah, atau kaulun fasil, atau kaulun faslun. Ahli sunnah itu siapa? Adalah orang yang menghormati semua sahabat. Jadi ajma'in itu bukan sekedar kata rutin, tapi maklumat dari kita bahwa kita berkeyakinan bahwa semua sahabat adalah adil, semua sahabat kita hormati. Ini beda sekali dengan kelompok tertentu dalam Islam yang sangat menghormati Sayyidina Ali tapi sangat menghina Sayyidina Abu Bakar. Jika ajma'in ini jangan jadi rutinitas, tapi memang benar-benar maklumat dari kita untuk orang sekeliling kita, untuk anak cucu kita, untuk semuanya, bahwa ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah ditandai dengan menghormati semua sahabat. Dengan tradisi pemaknaan seperti ini, maka kalimat ajma'in atau kata ajma'in ini keluar an ilmin wa an bayinatin, keluar dari rumus ilmu dan dari kesaksian ilmiah. Kesaksian ilmiah misalnya begini, andai kan Abu Bakar itu mal'un, orang yang kena laknat, berarti Nabi itu salah pilih teman. Andai kan Sayyidah Aisyah itu mal'unah, berarti Nabi salah pilih istri. Jadi ketika kita tidak bisa detail secara ilmiah dengan argumentasi secara ilmiah, setidaknya kita memaklumatkan secara ijmal bahwa kita adalah menghormati wasahbihi ajmain. Jadi itulah yang dimaksud Mbah Mun. Saya sering ngaji beliau dan beberapa kesempatan diberi penjelasan juga sama Gus Zofur sebagai putra beliau. Misalnya komitmen ahli sunnah diantaranya apa? Kita menghindari
mengkafirkan orang Islam apapun dosanya. Ini juga ditulis oleh Mbah Mun di antara ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyebut salasun min aslil iman, ada 3 pokok dalam iman. Di antara yang beliau sebut adalah wala nukafiruhu bidzambin. Orang Islam tidak boleh kita kafirkan hanya karena melakukan dosa apa? Besar. Logika yang terbangun dari teori itu adalah sederhana. Misalnya Mbah Maimun itu paling nggak suka namanya perang, chaos, karena agama ini sangat menghormati nyawa. Kullu muslimin ala muslimin tu haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Yang paling diharamkan itu adalah pertumpahan darah. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Pertama ada Bani Adam, pertama ada peradaban Bani Israel, pertama ada peradaban para nabi. Itu komitmen dasarnya apa? Jangan sampai ada pertumpahan apa? Darah. Kemudian Gus Zofur pernah cerita ke kita, kenapa Said berjanji itu menjadi mujaddid. Itu diantara alasannya itu, ketika negara-negara lain perang nyari format manhaj, ikut manhaj apa sampai perang, orang Indonesia bisa nikmati Islam lewat terbangan. Jadi yang lain perang, kita mencintai Nabi dengan asik pakai apa? Terbang. Sudah terbangan berstatus mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita kembangkan. Sehingga saya berharap fikih pilkada, ya fikih apa? Pilkada. Yang tadi disindir katanya datang ikhlas tidak demi apa tadi? Uang itu. Saya nggak ngerti itu tadi bahasa Thailand atau mana, nggak tahu saya. Saya itu tertawa itu karena tidak paham. Kok ada bangsa Indonesia yang bahasanya gitu itu. Jadi saya itu tertawa karena tidak paham. Tapi ngerti lah arahnya. Saya pernah mengkaji fikih pilkada sama teman-teman. Itu cara berpikir juga darul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Dulu orang untuk jabat itu harus duel, harus taruh. Misalnya ada dalang ingin dapat istrinya dalang yang lain yang cantik, itu ya tarung, yang menang terus dapat. Sampai ada kerajaan Sumeneb juga gitu, ada kerajaan di mana perang terus sebagian kalah lari kemana, sebagian terusir lari kemana. Dulu itu semuanya pakai perang. Sekarang alhamdulillah perebutan kekuasaan itu lewat pilkada. Apapun di situ ada bohongnya, ada nggak bener-benernya sedikit. Tapi setidaknya itu tidak dengan aturan pertumpahan apa? Darah. Ya saya yakin sih ada salahnya ya, tidak usah diumumkan juga tahu semua. Tapi di situ ada dosa besar yang kita hindari, yaitu menghindari pertumpahan apa? Darah. Ini sudah membaik dari dulu perebutan kekuasaan lewat pertumpahan darah, sekarang lewat seni merebut hatinya masyarakat. Kalau masyarakat sukanya senyum ya dikasih senyum. Kalau sukanya uang ya tidak tahu ya. Itu mulai masalah. Mulai masalah. Karena memang yang namanya pilkada itu merebut hati pemilih. Masalahnya terus kaifiahnya itu apa? Ya tidak tahu itu, saya kan tidak calon bupati, tidak tahu. Itu lebih pinter. Ya saya akan baca peradaban yang disebut nanti biar diteruskan Gus Zofur halaman 9. Wa dhahara ba'da dzalika fil qarni tsani ba'dal alfi al imam ar-rabbani al-allamah ahadu itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syekh al-imam al-murtada sahibu syarh ihya ulumuddin al-musamma bi hafiz sadatul muttaqin alladzi tamma naf'uhu fil anha wal bilad marji'u ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi di antara mujaddid itu ada yang bernama Sayyid Murtado Az-Zabidi, yaitu Syarihul Ihya, yang ngarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 jilid. Kalau yang cetakan Darul Kutub Ilmiah itu 14 apa? Jilid. Itu beliau punya santri mulazim, itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Mannan. Mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu punya murid namanya Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Kiai Fakih punya murid Mbah Zubair punya putra sekaligus muridnya Mbah Maimun.
Ya terus sampai kita, sampai Gus Yofur, sampai kita. Sehingga pikiran-pikiran besar Said Zabidi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini, saya sering diceritani Mbah Mun tentang kitab Ithaf. Di antara padanan, ya padanan, maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa yang nggak ada kembarannya. Dan itu polanya umum, sehingga ciri khas ulama disebut mujaddid. Itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Said Az-Zabidi begini, orang Islam ini tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Nasrani, yaitu menuhankan nabinya. Tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Yahudi, yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para nabi. Dan itu rumusnya sederhana, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulik. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja nabinya tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli, berarti kita minta kepada Allah, zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya, yaitu Muhammad. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad, tetap butuh sama rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat sholawat itu sudah isbatun li uluhiyatillah wa nafsyun li rububiyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi, Rasulullah peneri. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua penghormatan Allah terbaiknya, sholawatnya, tahiyatnya, semua yang terbaik bisa kasihkan kepada hamba terbaiknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini ya kalimatut tauhid, ya kalimatur risalah. Karena dengan posisi lafadz sholawat seperti itu, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrani. Karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad peneri. Itu kata Said Zabidi. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan. Sehingga ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu. Kalau kita ngaji tauhid, misalnya seorang nabi selain punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, punya sifat apa? Al-a'rad, al-basyariyah. Nabi harus punya sisi kemanusiaan. Sehingga nabi itu sering dahar di depan umum supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan nabi juga pernah sholat duhur itu harusnya 4 rakaat, sholat hanya 2 rakaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang nasa mansuh? Karena kalau model baru mereka senang kan, berarti mulai besok sholatnya tidak 4 rakaat tapi 2 rakaat karena kategorinya nasah apa? Nasah mansuh. Tapi Nabi memberi penjelasan, tidak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat, masyhur itu cerita itu. Terus kata Nabi, ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu menjadi sangat basyariah. Saya ulang lagi, apapun itu sangat apa? Basyariah. Dan basyariah Nabi ini menguntungkan Islam, yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja, dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya abduhu wa rasuluh. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Barjanji secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula kita mahabbah Rasulullah semahabbah-mahabbahnya tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai itu Tuhan, karena kita selalu meminta Allahumma, Allah engkau, kita semua meminta kepada engkau supaya sholawat engkau engkau berikan kepada kekasihmu. Berarti fawwahu wal mu'ti, Allah adalah pemberi, Nabi adalah penerima. Maka terus statusnya jelas bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah abduhu wa rasul. Sehingga terus kita baca subhanalladzi asra bi abdi. Sehingga kata para ulama,
wasfiyatu Muhammad, wasfiyah terbaiknya adalah ketika disebut abduhu wa rasul. Karena tadi agama Islam itu datang setelah prahara atau setelah kecelakaan, setelah kesalahan seorang nabi di Tuhan. Tapi hebatnya ahli sunnah, hebatnya NU, hebatnya pesantren, menjelaskan ilmu seserius ini itu menjadi gampang. Karena ya daripada umat mikir jelimet, pokoknya kon maca apa? Sholawat, wis ora paham-paham sithik. Sing calon bupati maca sholawat ben dadi. Ya sebetulnya banyak yang nggak ikhlas juga, sudah itu nggak penting, sementing pokoknya natijahnya itu isbatun li uluhiyatillah wahdah dan isbatun li abdiyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami orang-orang Nasrani. Jadi di sini Mbah Mun menyebut wa awwalu man lazamahu min ulama Jawa Ki Abdul Mannan khina muqamihi bi Makkah al-Musyarrafah. Farwa'an hudzakal kitab. Warwa'anhu ay an Kiai Abdul Mannan ibnuhu Kiai Abdullah. Tumarwa'anhu ibnuhu Kiai Mahfud At-Turmusi atau At-Tarmasi. Farwa'anhu Kiai Faqih Al-Maskumambangi. Warwa'anhu tilmidhuhu walidi Kiai Zubair Tahlan. Tumarwaituhu anhu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia karena Ihya setelah dikarang sekitar tahun abad 5 Hijriah, karena Imam Ghazali lahir tahun 450 wafat 504, itu tidak ada yang bisa nyarai, nggak ada atau nggak berani, karena ini terkenal wali Imam Ghazali. Baru disarai itu 600 tahun kemudian oleh seorang sadat, seorang habib alim alama namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Dan itu delalah di antara murid mulazimnya itu orang Indonesia namanya Syekh Abdul Mannan. Makanya saya masih ingat ceritanya Mbah Mun ketika Cordova guling, Andalusia guling. Saya masih ingat kalimatnya Mbah Mun, Allah gak terima nak wong sing maca tasbih iku berkurang. Itu terus digenti ning Demak Bintoro gitu. Artinya ketika Andalusia guling di Spanyol itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan apa? Demak. Dan sekarang polanya kelihatan sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat, bisa ada Ibnu Malik ngarang Alfiyah, ada Imam Qurtubi ngarang tafsir Qurtubi, ada Imam Syatibi yang mengarang Qiraah apa? Sab. Indonesia juga tidak kalah kerennya. Siapa yang nggak tahu Syekh Nawawi Banten? Beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan, yaitu tafsir apa? Munir. Siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud At-Turmusi? Ketika banyak orang yang nggak bisa mensarai kitabnya Imam Suyuti Alfiyatus Sirah, beliau punya sarahnya itu Manhajul Zawin Nadur. Dan paling masyhur sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah juga milik beliau, yaitu An-Manhalul Amim atau yang terkenal dengan Hasyiah At-Turmusiyah. Itu juga eranya Mbah Zubair, karangannya ya banyak. Mbah Mun, Gus Zofur juga punya naskah, punya karangan. Jadi ketika Islam tidak di Mekah dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab, ternyata melahirkan ulama-ulama top di Andalusia, yang setelah Andalusia kalah Allah mengganti ada di Indonesia. Masih ingat saya, jadi kata Mbah Mun, di antara syarafnya kita lah, mulianya kita adalah ketika Andalusia guling itu berbarengan dengan berdirinya masjid apa? Demak. Dan setelah saya angen-angen, pola-polanya hampir mirip, yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang kitab. Kita tahu Syekhona Khalil yang punya naskah, semua ulama top-top kita punya naskah. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak, itu kriminalnya murid-muridnya, itu pasti. Loh betul itu, masyhur itu di kata Imam Syafi'i, al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Laits itu ulama top, sebetulnya secara fikih lebih alim ketimbang Imam Malik secara fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu, tapi murid-muridnya yang sembrono. Loh, coba misalnya mbah kamu alim ngarang kitab, putune ra alim mesti dianggap jimat, tak jamin itu. Padahal itu bab istinja tapi tetap dianggap jimat ya gara-gara tadi. Makanya saya berkomitmen sama Gus Zofur untuk terus baca kitabnya Mbah Mun, karena pasti murid top ndak itu terserah apa, guru top ndak itu terserah muridnya. Itu sudah jelas. Khalnya Mbah Zubair andai kan tidak punya putra Mbah Mun mungkin nggak serame itu.
Orang tidak bahas Mbah Zubair lagi, andai kan tidak ada Mbah Mun. Andai kan Mbah Mun tidak punya murid-murid, utamanya putra-putranya, mungkin orang tidak bahas Mbah Mun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika ngomentari Imam Les, al-Les afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih fakih ketimbang Imam Malik. Imam Malik nasibnya baik, beliau punya murid top namanya Imam Syafi'i. Jika kitabnya Mudawwan, Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti, Mudawwan, Imam Muzani. Setelah itu ada Mukhtasarul Muzani. Setelah itu dimukhtasar lagi oleh imam setelahnya. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Ghazali. Setelah itu terus mulai Imam Haroman, Imam Ghazali, terus Minhajut Thalibin, Imam Nawawi, terus sampai saya Zakaria Al-Ansari. Dulu namanya kitab setelah itu jadi Mukhtasarul Muzani. Setelah itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab dikarang Imam Haromen. Setelah itu Imam Ghazali Al-Wasid wal Basid. Setelah itu Imam Rafi'i. Setelah itu Imam Nawawi. Setelah itu terus Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajut Thalibin. Saya Zakaria Ansari mengarang namanya Manhajut Tulab. Ya sama, pola-polanya sama. Tapi yang penting kitab ini tidak hilang. Saya sampai sekarang belum pernah tidak baca kitabnya Mbah Mun. Mulai Mbah Mun Sugeng sampai sekarang di murid-murid saya, di muhibin saya, karena saya tidak ingin menjadi tersangka kayak anak buahnya Imam Nes. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para kiai, hadirin semua yang malam ini berbahagia, kita ketemu dengan Gus Baha, dengan para alim ulama. Ada keluarga besar Pondok Pesantren Nas'atul Ulum, Nas'atul Muta'allimin, ya mohon maaf ya, Kiai Munib dan kiai-kiai yang lain. Ada Pak Kiai Hafizi, ada Bapak Bupati yang terhormat Bapak Kiai Bushro, para calon bupati hadir ya, bupati ya. Alhamdulillah. Juga para pimpinan Nahdlatul Ulama cabang Sumeneb, PCNU Sumeneb, yang akan segera berakhir masa khidmahnya, akan segera diganti dengan calon-calon yang baru, para alim ulama, calon-calon bupati ya, semuanya saja yang hadir. Bahagia sekali malam hari ini ikut hadir mendengarkan ngaji bersama tadi Gus Baha ya, cerita tentang ulama-ulama yang punya murid yang hebat-hebat. Rasulullah juga punya murid yang hebat-hebat ya. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat, Rasulullah sudah punya murid yang luar biasa. Yang menggantikan itu sudah siap. Pak Kiai Bushro mau lengser, yang menggantikan insya Allah hebat-hebat. Kira-kira ya. Semoga gitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Rasulullah itu wafat, kata Sayyidah Aisyah ya, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi thalathina so'an min syair. Sudah apal itu. Kanjeng Nabi wafat itu pakaian perangnya itu digadekan 30 sok. Satu sok itu satu zakat fitrah 2,5 kilo ya. Kalau kali 30 berapa berarti? 60 berapa?
75 ya. 75 kilo syair. Syair itu gandum yang kurang baik. Yang baik itu qamah namanya. Itu mengesankan betul itu. Kanjeng Nabi pimpinan negara, orang alim, orang top, wafat digadekno. Rumahnya Pak Bupati digadekan kira-kira. Gadekno ya kan? Luar biasa. Nah, yang menggantikan Rasulullah itu yang disebut kemudian Al-Khulafa Ar-Rasyidun, karena tadi Gus Ba menyebut murid-murid itu tadi ya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu yang pertama Abu Bakar, itu kalau bahasa kita mungkin Suriah. Jadi presiden pertama setelah Rasulullah itu adalah Suriah. Suriah itu kalau ngomong itu mantep, itu Suriah. Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah wafat petitang-petenteng bawa pedang. Man qala inna Muhammadan mata qata'tu apa gitu pokoknya. Sapa wonge ngomong Kanjeng Nabi mati tak ketok gulune. Itu Sayyidina Umar. Saking ndredege ditinggal Kanjeng Nabi. Itu ketemu Sayyidina Abu Bakar diwacana ayat langsung ndredeg. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a. Itu Sayyidina Umar diwacana Abu Bakar ayat itu langsung ndredeg, koyo-koyo saya itu nggak pernah baca ayat ini. Itu kok kamu yang baca, tetep bas kamu sama. Tapi karena yang baca itu Rois Suriah, Umar itu takut. Jadi di saat genting-genting itu kita membutuhkan Rois Suriah. Maka syarat Rois Suriah itu kira-kira profilnya seperti Abu Bakar. Itu Rois Suriah. Ini kan mumpung momennya mau calonan PCNU itu. Ya. Jadi yang menggantikan Rasulullah itu genting, karena ditinggal Rasulullah butuh tentrem, butuh tenang, maka yang dipilih adalah Abu Bakar. Ketika tenang, maka kemudian yang dipilih adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang pemerintahan top, punya kekuasaan yang luas sekali, tapi semuanya tenang karena yang mimpin adalah orang top. Secara pemerintahan militer itu luar biasa, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi negara ini kalau dipimpin Suriah itu ya pantas. Makanya kalau yang mimpin Pak Kiai Busyra itu ya pantas, Wong Abu Bakar itu Suriah. Jadi kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar, orang yang top, bisa itu murid-muridnya Rasulullah. Makanya itu tadi, jangan sampai kita menjadi murid menyia-nyiakan gurunya itu tadi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu juga orang-orang yang luar biasa. Rasulullah wafat, bajunya digadekan untuk utang 30 sok syair. Itu benar-benar ada di kepala Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ketika menjabat pemerintahan itu digaji nggak mau. Itu nggak mau. Itu Sayyidina Abu Bakar, betul, itu nggak mau digaji. Sampai Sayyidina Umar yang maksa. Abu Bakar, dulu sebelum kamu jadi seorang presiden kamu itu dagang, sekarang kamu tidak lagi bisa dagang, kamu harus mau menerima gaji. Tapi sekarang presiden semakin berdagang. Ya. Dulu Sayyidina Abu Bakar jadi presiden, selesai tidak mau berdagang. Ketika wafat, gajinya ditebus. Dulu saya dapat gaji berapa, selama saya menjadi presiden gajinya berapa. Itu pesan sama keluarganya, tolong semuanya dibayar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu punya pemimpin seperti ini, makmur semuanya.
Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, karena ingat Rasulullah jadi presiden wafat menggadaikan baju perangnya itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tanya kepada, kalau sekarang itu ya mungkin DPR-nya atau apa, saya sebagai presiden ini pantasnya mendapatkan apa? Pakat 2 baju musim panas dan 2 baju musim dingin, 1 baju musim panas, 1 baju musim dingin, ongkos haji dan umroh, hidup untuk keluarganya. Saya tidak orang kaya, saya tidak orang miskin. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Tiba-tiba beliau itu pidato kayak gini, pakaiannya rangkep 2. Rangkep 2. Ya jamaah, kalau bahasa orang Jakarta di TV itu ya kan. Ala tastami'una, dengarkan saya mau pidato. Salman berdiri. Saya tidak akan mendengarkan kamu Umar sampai kamu bisa menjelaskan kenapa kamu hari ini bajunya kok 2. Sebelum kamu bisa menjelaskan bajunya 2, saya tidak akan mendengarkan, karena kamu seharusnya cuma punya baju 1. Sayyidina Umar diprotes sama Salman. Umar panggil anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah, ada apa? Yang saya pakai ini bajunya siapa? Baju saya, ayah. Salman, yang 1 bajuku, yang 1 saya pinjam anak saya. Luar biasanya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu kemudian bertanya kepada kawan-kawannya, saya ini raja apa khalifah? Karena kalau khalifah itu berarti mati bajunya digadekan itu kalau mau disebut khalifah. Itu tanya, dijawab sama DPR-nya itu, kalau kamu mengambil uang memberikan kepada yang berhak maka kamu khalifah, tapi kalau kamu mengambil uang tidak kepada yang berhak maka kamu namanya raja. Itu Umar bin Khattab. Sekarang mau memilih presiden apa memilih khalifah? Luar biasa. Ini kan momennya momen ini kan pilkada dan apa namanya PJNU itu ya. Itu yang luar biasa dari para khalifah-khalifah kita ya. Sayyidina Ali, insyaallah Sayyidina Ali. Menurut riwayat, anaknya di hari lebaran itu harus pinjam ke Baitul Mal untuk bajunya, perhiasannya ketika hari lebaran. Tanpa itu semuanya tidak akan bisa disebut sebagai seorang khalifah. Itu luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Rasulullah itu punya murid-murid. Yang pertama itu Suriah, Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Nanti kalau milih Rois Suriah itu wajahnya diawasi itu kayak Abu Bakar apa enggak kira-kira. Suriah Sayyidina Abu Bakar. Yang kalau ngendiko itu ini. Kayak misalnya gini loh ya, saya misalnya kehilangan uang 1 juta, saya kehilangan uang 1 juta, itu kan ya sedih. Itu kalau ada orang ngomong bukan Suriah sama saya, Gus sabar Gus, tak kampleng, kowe ora ngrasakno kehilangan duit 1 juta. Tapi coba bayangkan kalau yang ngomong gitu tuh Mbah Maimun, guru saya, ayah saya, orang yang saya hormati, tiba-tiba manggil saya, Pur, awakmu kehilangan duit 2 juta nggih, Bah. Sing sabar ya. Iku sedih langsung hilang. Kenapa? Karena yang bicara Rois
Suriah. Makanya kalau kita punya Rois Suriah yang seperti ini, itu konflik-konflik tanfidiyah itu nggak masalah. Tapi kalau Rois Suriahnya itu aneh, itu konfliknya tambah nemen. Ya. Itu murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menggantikan Rasulullah ketiga itu pedagang. Maka kita butuh pedagang. Jangan sampai pedagang itu keluar dari umat Islam. Perbanyak para pedagang. Setelah Suriah militer, lalu pedagang. Jadi pedagang itu juga perlu. Bayangkan kalau presidennya itu kiai terus, kan mumet. Ya sesekali pedagang, tapi pedagang yang kayak Sayyidina Utsman. Pedagang itu murid-muridnya Rasulullah SAW, pedagang top. Ketika perang Tabuk, namanya Ghazwatul Usrah, perang yang sulit, lawan yang dihadapi bukan orang Arab tapi Imperium Romawi. Rasulullah butuh terhadap donasi dari para pedagang, para orang-orang top. Itu Sayyidina Utsman itu membawa 300 unta. Iku nek unta siji regane mbok pira ya? Fortuner ya. Itu 300. Masih membawa 1000 dinar. Sampai Rasulullah itu pidato. Setelah ini Utsman nglakoni apa wae gak masalah. Wong bantu kok semono ki. Ada Utsman, insya Allah proposal tidak ada yang pergi ke Utsman. Luar biasa. Luar biasa Utsman itu. Umar bin Khattab menyerahkan separuh uangnya untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Umar, hari ini saya akan menang lawan Abu Bakar. Soalnya biasanya kalah sama Abu Bakar. Tapi kali ini saya akan menang karena separuh uang saya donasikan untuk Rasulullah untuk perang. Tiba-tiba Abu Bakar datang menyerahkan seluruh uangnya. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya tidak akan pernah menang lawan Umar. Luar biasa ya. Itu para pimpinan-pimpinan kita. Sampai Umar tadi ngomongnya, sekarang saya tidak punya harapan untuk menang lawan Abu Bakar karena saya separuh menyerahkan, Abu Bakar seluruhnya. Luar biasa. Makanya kita butuh orang-orang yang seperti ini ya. Umat Islam itu butuh yang ini kan cerita ya kan, ceritakan ya nggak apa-apa, buat nostalgia lah bahwa kita itu punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa kayak gini ya. Lalu terakhir Sayyidina Ali, yang memimpin adalah ilmuwan, intelektual, ulama. Jadi setelah Suriah militer, pedagang, lalu penggawane ngojang ngaji. Sayyidina Ali. Ya Allah. Orang kalau kalah paling bisa dijadikan contoh itu Sayyidina Ali. Maka nanti kalau pilkada ada yang kalah, semoga yang kalah niru Sayyidina Ali. Semoga ya, karena berat, tapi insya Allah melihat Sayyidina Ali itu luar biasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu dilantik jadi khalifah, kata Ibnu Abbas, kata Abbas dan juga kata Abu Sufyan, seharusnya yang berhak itu kamu kok Sayyidina Ali. Enggak, kalau orang sudah milih Abu Bakar, saya tetap menjadi rakyatnya Abu Bakar. Itu Sayyidina Ali.
saya jadi pembantunya Sayyidina Abu Bakar, saya siap. Maka kemudian Sayyidina Ali kalah, tetap menjadi pembantu terbaiknya Sayyidina Abu Bakar. Lalu pilihan khalifah lagi, kalah dengan Sayyidina Umar. Pembantu terbaiknya Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali. Laula Ali lahalaka Umar. Itu kata Sayyidina Umar, kalau saya tidak bantu sebaik Ali, saya ini rusak. Kenapa? Perubahan sosial begitu cepatnya, sementara yang punya ilmu Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu bilang, ana waziran khairun minni khalifatan. Saya sebagai seorang pembantu lebih baik daripada seorang khalifah. Makanya kalau ada yang kalah, tiru siapa? Sayyidina Ali. Nanti ini juga begitu ini kan. Ini kan ada yang milih sana, ada yang milih sini. Nanti kalau kalah, pilih Sayyidina Ali, insya Allah beres. Amin ya Rabbal alamin. Maka semuanya tentrem. Karena Rasulullah SAW punya murid-murid yang luar biasa. Orang hebat itu bukan karena dirinya, orang hebat karena murid-muridnya. Itu yang salah satu menjadi ciri besar tadi disampaikan oleh Gus Baha. Imam Laif doya'ahu ashabu, punya murid yang hebat-hebat. Kita ngaji kepada Mbah Maimun, saya salah satu kenapa Mbah Maimun itu kok disebut orang hebat, karena muridnya hebat-hebat, karena muridnya sampai ujung sana sampai ujung sini mengabdikan sebagai guru sekian tahun sekian lama, mendidik dengan sebaik-baiknya dengan ini, maka menjadi orang hebat. Ulama-ulama besar hebat karena punya murid yang hebat-hebat. Rasulullah punya murid yang hebat-hebat, terrepresentasikan dalam 4 khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu orang-orang yang sangat-sangat hebat. Maka Nahdlatul Ulama, ya ini PJINO, ya masih punya murid yang hebat-hebat. Kita masih ditemani oleh ada Kiai Hafidhi, ada Pak Kiai Bushro, ada Pak Kiai Abdullah Khalil, ada kiai-kiai yang lainnya. Santri-santrinya dengan luar biasa. Tunas-tunas ada Gus Baha, ya tunas-tunas akan lahir. Kita tenang, amin ya Rabbal alamin. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati, saya tidak bisa panjang-panjang, nanti dimarahin sama Pak Bupati, sama Pak Panji. Tidak boleh lama-lama pertemuannya, yang penting bahagia semuanya, amin ya Rabbal alamin. Tadi sudah mendapatkan ilmu ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliaunya. Ada permintaan dari panitia bahwa kami buka segmen pertanyaan. 2 orang saja. Oh ya. Baik, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja. Ngaji bareng Gus Baha dan Gus Ghafur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadikan kita lebih paham lagi tentang bagaimana Islam lahir di muka bumi ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Taufikur Rahman
FM selaku Rais Syuriah PCNU Sumeneb. Kepada beliau kami haturkan. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إليك المشتكى أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قديم يا دائم يا فرد يا ود يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا سند من لا سند لي من إليه المستند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الذي لبس العز وقال الذي سبحان الذي تعطف بالمد وتكرم به. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي العز والكرم. سبحان ذي الطول أسألك بالعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات الله التامة العامة التي لا يجاوزها بار ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله. نسألك أن تغفر لنا كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة وتقضي لنا كل حاجات الدنيا والآخرة. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. رب ارزقنا بعلما ينفعنا وارزقنا ينفعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ببركة الفاتحة.